Kudus nama Yesus. Kami memohon anugerah-Mu, kiranya Engkau menuntun membimbing kami pada saat ini. Dengan bimbingan Roh-Mu yang kudus, kami mau merenungkan firman-Mu, urapi kami, sehingga kami mengerti dan dapat melakukan firman-Mu dengan benar dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon kepada Bapa dalam surga. Amin. Ya, saya mau cek dulu Bapak Ibu, apakah cukup jelas suara saya, Pak? Jelas, luar Baik, biasa. baik, terima kasih Pak. Oke, Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita membuka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 30-36, saya bacakan kepada kita. Demikian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kepada kita pada sore hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, atau Bapak-Bapak ya, saya sharekan materi kita hari ini. Bebas dari perhambaan dosa. Nah, bagaimana yang dimasukkan dengan bebas dari perhambaan dosa ini? Kita lihat, tadi sudah kita baca ya. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya. Jadi ada orang yang sudah percaya kepada Yesus. Lalu dia menyampaikan kebenaran, mengetahui kebenaran yang memerdekakan kamu. Dan Tuhan Yesus pernah katakan kepada murid-muridnya, dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa dalam sorga, jika tidak melalui Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Nah, kita akan melihat bagaimana kebenaran yang memerdekakan itu. Itu tertulis di dalam ayat 31 sampai 37. Bapak Ibu. Untuk dapat mendapatkan kebenaran yang memerdekakan, untuk dapat memiliki kebenaran yang membebaskan dalam perhambaan dosa, maka yang harus dilakukan adalah menjadi murid Yesus. Dan tidak mudah menjadi murid Yesus itu. Kenapa? Ada beberapa hal yang harus diterapkan. Yang pertama adalah tetap dalam firman Tuhan Yesus. Ada banyak orang mengaku murid Yesus, tapi dia tidak tetap dalam firman Tuhan Yesus. Justru yang diajarkannya bukan firman Tuhan Yesus, tapi yang diajarkan adalah ketenaran dirinya, kehebatan dirinya, kehebatan ilmu pengetahuannya. Yang diajarkan adalah dongeng-dongeng nenek moyang, ya. Yang diajarkan adalah sinkritisme, mencampur adukan agama-agama, mencampur adukan agama dengan budaya, mencampur adukan agama dengan adat istiadat, mencampur adukan agama dengan tradisi nenek moyang, ya. Tidak masalah kalau itu benar sesuai dengan firman Tuhan. Tapi seakan-akan ya, orang yang tidak tetap tinggal di dalam Yesus itu, firman Tuhan itu hanya sebagai pelengkap. Yang paling ditekan adalah fahamnya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa menjadi muridku itu harus tetap tinggal
di dalam firman-Ku. Karena firman itu yang membersihkan hidup kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 3. Firman yang kukatakan kepadamu membersihkan. Engkau bersih oleh karena firman yang aku katakan kepadamu. Jadi wajar kalau Tuhan Yesus di dalam atau Bapa kita mengajar kita bahwa orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan itu adalah berbahagia. Dan itu juga sudah dikatakan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang merenungkan firman Tuhan itu pagi, siang maupun malam. Karena dalam bahasa Ibrani-nya itu memakai kata yom. Yom itu berbicara tentang pagi, siang, malam. Dia nggak cuma memakai saja pagi, siang, tetapi dia memakai kata yom. Yom itu artinya satu hari, 24 jam. Jadi orang yang berbahagia itu adalah orang yang terpaut kepada firman, yang melekat kepada firman. Tekun memikul salib. Jadi murid itu dia adalah seorang yang tekun, taat, setia, memikul salib. Seperti Yesus katakan, Tuhan Yesus katakan memikul salib. Kalau ikut aku memikul salib. Ibrani pasal 12 ayat 2. Ya. Itu bisa kita cek nanti Bapak Ibu, kita bisa baca. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita. Jadi kita memikul salib itu tekun. Sampai kita menerima kesempurnaan itu. Sifat dan ciri yang kedua di dalam menjadi murid Yesus adalah Yesus sendiri telah memikul dosa kita. Jadi kita sudah sadar sekarang bahwa kita bukan orang berdosa lagi. Kita bukan orang yang terhukum lagi, tapi kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Status kita sudah diubahkan. Kenapa? Karena 1 Petrus 2 ayat 24 mengajar kita demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Jadi orang-orang yang sudah menjadi murid Yesus jangan mengaku-ngaku lagi, jangan lagi ragu-ragu. Jangan mengaku, oh ya dia orang berdosa. Aku orang berdosa. Bapak Ibu, saya kalau ditanya, Pak Pendeta orang berdosa atau orang yang benar? Saya bilang saya bukan orang berdosa. Saya orang benar yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Dan saya adalah orang yang sudah diambil segala dosanya, dipikul oleh Tuhan Yesus. Dibawa ke kayu salib. Karena kayu salib itu adalah kutuk. Maka kutuk itu diambil dan dibawa ke dalam dirinya sehingga saya tidak terkutuk. Yang pertama tadi, untuk benar-benar masuk di dalam kemerdekaan pembebasan dosa itu, menjadi murid Yesus yang setia. Yang kedua, menyangkal diri. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 23-25 katakan, dan dia berkata kepada semua orang, jika seorang ingin ikut di belakangku, ikut aku, biarlah dia menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari, lalu mengikut aku. Ini terjemahan Indonesia literal. Sebab siapa yang ingin menyelamatkan jiwanya, dia menghilangkannya. Tetapi siapa yang menghilangkan jiwanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Sebab apa untungnya seseorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi dengan membinasakan dirinya sendiri atau dengan kehilangan nyawanya. Jadi menyangkal diri juga adalah menyangkal semua perbuatan-perbuatan daging
yang tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Apa di sana? Percabulan, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, penyembah berhala, perseteruan, pertengkaran, semuanya itu harus disangkal. Lalu hidup di dalam buah roh. Kita udah tahu itu 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan. Tidak ada yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya sambil menyampaikan firman Tuhan, renungan, tetapi juga sampai memberikan materi pengajaran sebetulnya kepada kita semuanya. Bahwa di dalam Yesus kita benar-benar bebas, bukan lagi hamba dosa, tapi menjadi orang merdeka di dalam Dia. Tetapi ada juga tugas kita yang harus kita lakukan. Mengikut Yesus, menyangkal diri. Menyangkal semua keinginan-keinginan duniawi. Menyangkal keinginan untuk berkuasa. Menyangkal keinginan untuk kaya raya. Tidak ada masalah kita kaya raya. Puji Tuhan, haleluya. Saya berharap saya kaya raya. Tetapi jangan karena keinginan kita untuk kaya raya, kita memanfaatkan, kita semua cara kita kita halalkan segala cara. Tidak seperti itu. Hal yang ketiga, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau orang mengatakan aku bukan orang berdosa tapi tidak pernah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku Tuhan Yesus dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membagikan Dia dari antara yang mati, maka kamu akan diselamatkan. 1 Yohanes 4 ayat 2. Dengan ini kamu mengenal roh Elohim. Setiap roh yang mengakui Yesus Kristus tatkala datang dalam daging, ia berasal dari Elohim. Jadi kita ini adalah orang-orang yang datangnya dari sorga, bukan dari dunia ini. Itu makanya Tuhan Yesus bilang, kamu dibenci oleh dunia karena kamu bukan dari dunia. Apa sebabnya Yesus mengatakan bahwa kita bukan dari dunia? Karena kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka diubah status kita, bukan lagi anak dunia tapi anak sorga. Oh, itu luar biasa. Tadi kita udah melihat dari atas, yang pertama menjadi murid Yesus, yang kedua menyangkal diri, yang ketiga mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tapi tidak cukup hanya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tetapi kita juga harus mempercayai Tuhan Yesus. Artinya apa? Kok dibedakan ini? Dua kalimat ini, 2 poin ini. Karena banyak orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi tidak mempercayakan Yesus di dalam hidupnya, tidak menjadikan Yesus menjadi raja di dalam hidupnya, di dalam hatinya. Dia masih duduk sebagai raja di dalam hatinya. Dan Yesus itu hanya di samping-sampingnya. Jadi yang dimasukkan mempercayai Yesus itu memberikan sepenuhnya, membuka hati sepenuhnya, dan mempersilahkan Yesus yang berkuasa dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan apa? Adapun Yesus berseru dan berkata, siapa yang percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, melainkan kepada Dia yang telah mengutus aku. Siapa yang mengutus Yesus? Adalah Bapa di sorga. Ini pengajaran sekarang Bapak Ibu di media sosial, khususnya di TikTok. Banyak yang mengajarkan Yesus Bapa. Padahal Yesus bukan Bapa. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan artinya penguasa. Jadi kalau kita mengatakan Yesus adalah Bapa, kita membrandel itu fungsi Sang Bapa. Kalau kita mau mengatakan Yesus adalah Bapa, berarti ketika Yesus disalib,
Sorga kosong. Berarti Bapa juga disalib. Kalau kita mengatakan Yesus adalah Bapa, berarti selama 33 tahun hanya ada Yesus di Yerusalem atau di Israel, tidak ada di mana-mana. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan katakan bahwa Bapa itu, Elohim itu adalah omnipresent atau transcendent, yang memenuhi seluruh alam semesta. Dia tak terhampiri sesuai dengan 1 Timotius 6 ayat 16. Dia adalah terang tak terhampiri. Lalu kemudian mereka mengatakan Yesus Bapa, berarti dia hanya berada di Yerusalem. Bahkan ada salah seorang di dalam, ada namanya Pastor PSBN, ada Malikil, ada Billy, ada Mihana, ada yang lain-lain membredel Yesus itu dan menyatukan dia menjadi Bapa. Hanya karena ada satu ayat Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Mereka tidak paham apa yang dimaksudkan Yesus, aku dan Bapa adalah sehakikat. Aku dan Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Bapa, itu namanya sehakikat. Karena kalau kita mengatakan Yesus adalah Bapa, maka kita telah melawan firman Tuhan yang mengatakan Bapa itu tidak bisa dilihat. Elohim itu tidak bisa dilihat. Tapi Yohanes pasal 1 ayat 18, Elohim yang tidak bisa dilihat itu menyatakan dirinya melalui wujud manusia di dalam Yesus Kristus. Itu baru pengajarannya benar di dalam ajaran Tritunggal. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 11 mengatakan, sebaliknya kita percaya bahwa oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus kita diselamatkan. Sebagaimana halnya mereka juga. Mereka siapa? Murid-murid yang diselamatkan. Mereka siapa? Orang-orang yang percaya kepada dia. Saya membaca Roma 10 ayat 13 dalam Indonesia literal. Demikian. Sebab setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Yang tidak berseru akan dihukum. Galatia pasal 2 ayat 16. Karena mengetahui bahwa seorang tidak dibenarkan atas dasar perbuatan-perbuatan Taurat. Jika tidak melalui iman Yesus Kristus, kita pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Supaya kita dapat dibenarkan atas dasar iman kepada Kristus. Dan bukan atas dasar perbuatan-perbuatan Taurat. Karena setiap daging tidak akan dibenarkan atas dasar perbuatan-perbuatan Taurat itu. Tapi oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Maka kita pegang kebenaran ini, Bapak Ibu. Bahwa iman itu adalah anugerah. Dan imanlah satu-satunya jalan masuk ke dalam kerajaan surga, bukan karena perbuatan. Lalu apakah kita orang Kristen sekarang ini yang sudah percaya kepada Yesus tidak melakukan hal yang baik? Ya, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sebagai ucapan syukur atas anugerah keselamatan yang sudah kita terima melalui pengorbanan Yesus Kristus, Yeshua Masih di atas kayu salib. Bukan karena kebenaran kita. Yang kelima, tadi yang keempat di atas kita udah membahas. Mempercayai. Memberi tempat firman kebenaran yang memerdekakan di dalam hati kita. Ayat 32 sampai 37. Memberikan, tetapkan firman di dalam hati kita. Dan di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 7 mengatakan apa? Jikalau firmanku ada di dalam kamu dan kamu ada di dalam aku, dan aku di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki kepadamu diberi. Jadi artinya apa? Kita hidup di dalam dia. Memberi tempat firman di dalam hati kita yang subur. Bukan di tempat lain. Karena firman itu menghidupkan dan membersihkan. Tadi kita udah membaca dari Yohanes 15 ayat 3. Nah, ciri-ciri orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus
Yang pertama, hidup dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Mazmur 17 ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Orang yang memiliki kebenaran adalah orang yang memandang wajah Tuhan setiap hari. Dan dia puas di dalam hidupnya. Oh, terlalu kencang ini ya. Suara dari sana. Sorry. Mungkin ada kendaraan yang lewat. Aduh. Baik, terima kasih sudah. Yang kedua, mungkin boleh di-mute dulu, Pak. Kuping, karena saya pakai handset jadi terlalu apa? Gultom, tolong ditutup itu. Pak Hairul Gultom. Pak Hairul Gultom itu. Tolong yang jadi co-host bisa tutup itu Hairul Gultom. Ya, saya buka aja. Oke, Bapak Ibu, cek apakah suara saya jelas, nggak pakai handset. Jelas. Nah, Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, hidup dalam kebenaran. Yang kedua, hidup dalam kebenaran dan keadilan. Hidup dalam kebenaran dan keadilan. Jadi hidupnya memiliki keadilan yang sejati. Keadilan adil itu tidak membedakan. Juga keadilan itu adalah kalau seseorang dikatakan adil itu bukan bagi rata. Ya, seumpama anak saya yang pertama tingginya 170, anak saya yang ketiga, yang kedua tingginya 105. Apa? Kemudian berat badannya anak saya yang kedua itu adalah 47. Sementara anak saya yang pertama itu beratnya 90. Maka tidak adil ketika aku membelikan kain untuk anakku dijahit baju. Itu bagi rata kain itu. Misalnya aku beli kain itu 7 meter. Kemudian bagi rata 3 meter, 3,5 meter, 3,5 meter. Karena mereka anak-anakku. Itu tidak adil. Yang adil adalah membagi kain itu sesuai dengan kebutuhannya. Anak saya yang kedua hanya membutuhkan 2 meter, 2,5 meter. Tetapi anak saya yang ketiga butuh 5,5 meter. Itu baru adil. Jadi adil itu bukan bagi rata, tetapi memberi sesuai dengan kemampuan. Dibagi sesuai dengan kebutuhannya. Itu keadilan yang ada di dalam Tuhan. Maka ketika Tuhan Yesus datang untuk membebaskan kita dari hukum dosa, Dia punya kasih, tidak mau menghukum orang manusia. Tetapi Dia juga adil, Dia harus menghukum dosa. Maka bagaimana caranya untuk menyatakan kasih dan keadilannya ini supaya balance? Maka Dia mengambil alih, itulah tujuannya datang ke dalam dunia, untuk menggenapi Kejadian pasal 3 ayat 15, yaitu apa? Kejadian pasal 3 ayat 15 itu adalah nubuatan pemulihan. Supaya orang tidak diperdaya oleh iblis lagi. Hal yang ketiga, jujur. Orang yang sudah merdeka adalah orang yang hidup jujur. Yesaya 33 ayat 15. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah,
yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Jadi orang yang hidup merdeka, yang sudah hidup dalam kebenaran adalah orang yang hidup jujur. Yang keempat, hidup dalam penyembahan. Jadi setiap hari kita menyembah Tuhan. Tadi Bapak kekasih kita, Bapak Sutarjo memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan. Tetapi itu adalah pujian dan penyembahan. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa penyembahan yang sesungguhnya adalah Roma 12 ayat 1. Penyembahan yang sesungguhnya bukan sekedar pujian, lantunan lagu, tapi firman Tuhan katakan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kudus, yang suci. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi, hidup dalam penyembahan itu adalah hidup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hati, jiwa, dan rohnya, serta tubuhnya menyembah setiap saat kepada Tuhan. Yang kelima, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Lalu bagaimana orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu? Nanti kita lihat. Yang keenam, hidup baru. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, kamu adalah ciptaannya baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Kristus Yesus. Jadi dia memiliki hidup yang baru. Bapak Ibu. Yang ketujuh, hidup bersyukur. Mengucap syukur senantiasa, setiap hari. Dalam segala hal, dalam segala kondisi, dalam segala situasi. Kadang-kadang orang bisa mengucap syukur itu kalau semua aman-aman. Tetapi apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, masih bisakah mengucap syukur dalam situasi kondisi yang sulit? Kami belajar Bapak Ibu untuk mengucap syukur dalam segala situasi kondisi. Saya hari ini, tadi anak saya bilang, Pak, belikan belikan kue dong. Oh ya, ya nak, ayo, silakan beli. Tapi uangku itu hanya 50.000. Oleh dia belilah kue. Begitu pulang, tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak saya pulang bawa kue, kami makan bertiga. Kami menikmati, saya minum kopi. Tiba-tiba, kurang lebih 30 menit kemudian, ada seseorang dari negara yang berbeda dengan kita, hubungi teman saya tadi, yang ada di Papua. Dia bilang begini, Pak Pendeta, ada teman saya dari negara lain mau memberkati Pak Pendeta. Oh ya, saya bilang puji Tuhan. Dan kira-kira 15 menit kemudian, yang 50.000 itu tadi menjadi 500.000. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu. Padahal nggak pernah kita cerita. Nggak ngomong-ngomong gitu. Tapi Tuhan memberkati, Tuhan menggerakkan hatinya. Itu yang saya katakan mengucap syukur. Walaupun tadi uang cuma 50.000, ya udah mengucap syukur saja. Padahal saya udah berpikir tadi, oh kalau 50.000 ini besok kan mau keluar ini.
mengisi bensin motor. Tapi Tuhan gantikan dengan cara Tuhan. Kemarin ada orang berduka, teman satu grup di TikTok. Jadi dibuat les di situ, di grup itu, dan sebagai hamba Tuhan, aduh gimana ya. Akhirnya aku ikut berpartisipasi. Ya udah, partisipasilah 50.000. Bapak Ibu, Tuhan gantikan hari ini itu semua. Saya sisai 150.000, itu yang anak saya tadi siang itu. Bagaimana? Anak saya sudah liburan, udah lebih dari 2 bulan di rumah. Masa aku mau beli kue segitu aja? Tidak bisa. Ya udah, saya tarik saya selipkan di handphone itu, di casing handphone itu 50.000. Saya tarik dan kemudian saya kasih ke anak saya. Itu tadi yang saya katakan, setengah jam kemudian Tuhan memberkati. Dan itu sedang saya membuka Zoom kita ini, Bapak Ibu. Jadi, orang yang mengucap syukur itu pasti orang diberkati. Nah, pekerjaan anak-anak Tuhan itu adalah melakukan pekerjaan Bapa di sorga. Yohanes 5 ayat 36. Terus melakukan pekerjaan Bapa orang beriman, yaitu Bapa Abraham. Apa yang dilakukan Abraham? Percaya kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan dan menjadi bapa banyak orang. Roma 4 ayat 18. Menerima berita Injil. Ternyata Abraham sudah mendengarkan berita Injil. Tertulis dalam Galatia 3 ayat 16. Hidup dari iman. Jadi hidup kita ini adalah iman dari iman kepada iman. Penerimaan iman, the acceptance of acceptance. Penerimaan atas penerimaan. Menerima berkat Abraham melalui iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 14. Menantikan dengan sabar janji Tuhan. Ibrani pasal 6 ayat 15. Semoga kita mencontoh teladan Abraham ini. Dia taat sampai akhir seperti Abraham. Mengasihi Tuhan Yesus. Ya, ini orang-orang yang sudah dibebaskan dari perhambaan dosa adalah mereka mengasihi Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya menyampaikan satu kesaksian. Saya sekarang ini sedang membimbing seseorang yang baru terima Tuhan Yesus. Seminggu lalu, saudara ini datang, dia bilang, Pak Pendeta, saya mau dibaptis. Wah, kenapa kamu mau dibaptis? Ada apa? Siapa yang memberitakan Injil samamu? Tidak ada. Tapi hati saya gelisah, dan oleh karena saya gelisah, saya pergi ke suatu gereja, dan di situ ada lagu-lagu pujian. Tapi mereka nggak kenal saya, karena saya masih pakai ini. Jadi waktu dia datang, kemarin ke tempat saya, itu dia masih pakai tutup kepala. Oke, saya bilang, tapi nggak bisa cepat-cepat dibaptis seperti itu. Kalau di Kristen itu nggak bisa langsung main, harus belajar dulu. Apakah benar mau dibaptis? Percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, benar, sungguh Pak Pendeta, saya mau dibaptis. Oke, kalau begitu ada syarat. Pertama syaratnya adalah kamu harus belajar. Yang kedua, pergi ke gereja. Dan hari Minggu kemarin, Bapak Ibu, dia pergi ke gereja. Lalu hari Selasa saya mengajar. Tadi malam saya mengajar dia bersama dengan temannya. Dan nanti bulan September, jadi karena dia ingin sekali cepat, maka saya percepat pengajaran itu. 2 kali dalam seminggu 2 jam 2 jam. 2 kali dalam seminggu 2 jam 2 jam. Jadi saya udah hitung sekitar 2 kali 12 pertemuan. Baru nanti sampai kepada baptisan kudus dengan di selam.
Itu setiap kali membuka ayat firman Tuhan, setiap kali selesai pelajaran, tahu apa yang saya rasakan dari dia selalu meneteskan air mata. Keluar air matanya. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, Pak Pendeta, saya baru dapat pengajaran yang seperti ini. Tidak ada di dalam agama saya sebelumnya. Ternyata Tuhan Yesus itu, ternyata manusia ini orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus begitu mengasihi manusia, sampai dia rela datang ke dalam dunia, dan dia mengasihi saya. Dan itu baju yang dipakai bersama dengan tutup kepalanya itu basah dengan air mata. Saya bilang, kamu menangis, sedih, atau bagaimana? Bukan. Saya tidak sedih, Pak Pendeta. Tapi saya terharu. Sampai saya sambil mengajar itu merinding. Bahkan saya sedang mengatakan ini merinding, Bapak Ibu. Dan dia masih, ke gereja itu pun masih pakai tutup kepala. Dia bilang, masalah enggak? Saya bilang, enggak. Nanti kalau kamu sudah kuat, kamu sendiri yang akan membebaskan itu. Itu penutup kepala itu menjadi masalah sekarang ini, besok ini jadi masalah juga ya. Di hari kemerdekaan. Karena sudah ada peraturan tidak perlu pakai lagi tutup kepala di Paskibra. Nah, saya mengajarkan kepadanya untuk menjauhkan diri dari pekerjaan iblis. Dan saya membongkar rahasia-rahasia itu. Dia bilang, iya ya, pengajaran kami ya memang harus begini. Justru kalau di dalam Kristen mengasihi musuh. Tapi kalau di ajaranku yang lama, membalas. Orang yang menyakiti kita harus balas dia. Kalau perlu 2 kali lipat, 3 kali lipat. Dan orang ini bukan orang biasa. Orang yang bisa baca tulis dan menguasai kitab sebelumnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba sudah berhenti untuk sharingkan firman-Mu kepada kami. Tapi hamba yakin Roh-Mu yang Kudus tidak pernah berhenti dan menolong serta memampukan kami. Tuntun bibi kami, berkati kami. Biarlah kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Berkati acara kami selanjutnya. Haleluya. Amin. Izin Pak Sutarjo, mohon maaf Pak. Sebelumnya apakah boleh nanti setelah doa saya izin karena ada tamu saya, ada jemaah yang datang, ada ada jemaah saya yang besok melahirkan, lalu kemudian anak pertama dititip sama kami, jadi mau nggak mau saya harus tangani dulu ini. Begitu Bapak Ibu semua. Saya kembalikan kepada hambanya Bapak Sutarjo. Ya, terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Polo Waruwu. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan. Ya, hari ini temanya ya mengenai tentang kemerdekaan ya, kebenaran yang memerdekakan kita semua ya. Kita yang sudah tahu kebenaran, harusnya kita harus terlepas ya dari segala belenggu dosa ya. Memang tidak mudah ya. Tiap orang yang khususnya orang percaya, kita ini masih tidak kebal dosa ya. Maksudnya masih juga bisa melakukan dosa ya. Oleh sebab itu kita harus benar-benar tanamkan kebenaran firman Tuhan itu di dalam setiap hati dan pikiran setiap kita ya. Jadi kita pasti akan memiliki roh takut akan Tuhan. Amin ya. Amin. Tadi dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Kita ini adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Amin ya. Amin. Kita harus lakukan ya sehingga kita bisa benar-benar merdeka, terlepas dari belenggu dosa. Memang rasanya nggak mudah ya, kalau berucap gampang ya. Tapi kalau untuk
terkadang kita bisa jatuh lagi ya. Karena apa? Karena kita mungkin dikatakan firman Tuhan ya, roh penurut, tetapi daging ini yang selalu lemah ya, akan situasi, kondisi ya, masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita ya. Oleh sebab itu kita harus hanya dekat Allah saja ya, hatiku tenang, dan Dia adalah sumber kehidupan kita. Kita harus tetap bersyukur ya dalam segala hal ya. Ingat Ayub ya, jangan mau yang baiknya saja kau terima dari Tuhan. Yang tidak baik pun itu Tuhan izinkan terjadi, kita mengalami prosesnya Tuhan. Amin. Ingat di dalam proses itu ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Bahkan Dia sediakan jalan keluar untuk setiap kita terlepas dari segala masalah kehidupan, terlebih lagi di dalam belenggu dosa ya. Saya selalu katakan jangan kita jadi orang yang tomat ya, tobat kumat ya. Jadilah orang yang total, tobat total ya. Amin. Terlepas, benar-benar terlepas. Kita harus memiliki roh takut akan Tuhan. Kenapa? Karena di mata Tuhan itu selalu tertuju buat setiap anak-anaknya yang takut akan Dia dan yang berkenan kepada Dia. Amin. Ya, perkenanan Tuhan Yesus itu harus ada dalam setiap kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga kita hidupnya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ya, ingat tadi dikatakan di Lukas ya, sangkal diri, pikul salib. Itu sangkal diri ya, sangkal diri kita. Siapa kita ini sekarang? Ya, kita harus pikul salib setiap hari, ya. Tidak akan terlepas ya dari segala keadaan, situasi yang ada ya. Kita harus benar-benar sangkal diri, pikul salib, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dan Dia so pasti akan memberkati kehidupan kita. Ya, tadi Amin. dikatakan ya, uang tinggal 50.000, tapi Tuhan bisa kirim orang yang bisa memberkati kita, asal kita hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya, hidup benar itu nggak mudah ya, tapi kalau kita sungguh-sungguh melakukannya, pasti perkenanan Tuhan dan berkat Tuhan itu akan dialirkan bagi setiap kita untuk menerima berkat yang terbesar ya, yang dicurahkan oleh Tuhan bagi setiap anak-anaknya yang mau taat dan setia melakukan firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Amin. hambanya, Pendeta Apollo Waru. Luar biasa ya, sampai ini sekalipun saya tugaskan untuk dimajukan ya, mendadak ya. Tapi Tuhan Yesus itu sudah persiapkan hambanya untuk melayani kita ya. Dan kita diberkati hari ini. Amin. Makasih sekali lagi hambanya Pendeta Apollo Waru. Boleh izin Pak, nggak apa-apa. Kita Oke. memaklumi ya, kalau ada tugas, kita harus lakukan tugas yang terpenting terlebih dulu ya. Kita harus benar-benar menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari Sabtu dan hari Minggu kita akan libur. Kita akan kembali di hari Senin yang melayani Pendeta Johan Untung sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati Pendeta Apollo Baru. Baik, Pak Silakan Gembala. Terima Pak kasih, Bapak Sutarjo. Gembala dan Bapak-Bapak Ya, semua. terima Shalom. kasih, God bless. Amin. Silakan Pak Sutarjo untuk satu pujian sebelum doa syafaat Bapak Setiadi Junli. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita tanggapi firman Tuhan dengan mengangkat pujian percayalah. Bila serta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi sulu. Bila ia di samping, ku tetap dibimbing bersama yang percaya patuh. Percayalah patuh pada Allah agar hidup bahagia. Percaya patuhlah, percayalah patuh pada Allah agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Silakan hambanya Bapak Setiadi berdoa syafaat. Mari suara saya bisa didengar ya Pak ya. Suara saya terdengar Pak.
suara saya terdengar? Ya, bagus Pak Chunli, silakan. Ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih sore hari ini menjelang petang Tuhan. Kami telah diberkati oleh firman Tuhan bahwa kami sudah dimerdekakan dari dosa. Bapa di dalam kerajaan surga, juga kami jangan terikat ya Tuhan oleh masalah doktrin-doktrin teologi di mana ada perseteruan antara Trinitas dengan Yesus only atau oneness. Tuhan, kami tidak inginkan itu semua Tuhan. Dan kami juga tidak inginkan ada perseteruan mengenai hari Sabat, juga mengenai persepuluhan. Tuhan, biarlah itu Tuhan, kami berdiri di atas kepercayaan kami masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus, namun ya Tuhan, berikan kepada kami senantiasa pencerahan-pencerahan, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan beri kepada Bapak Apollo ya Tuhan, pencerahan yang lebih lagi, sehingga dia pun mengerti akan kebenaran daripada firman-Mu, tidak dipengaruhi oleh masalah Trinitas, tidak dipengaruhi oleh masalah oneness. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Apollo supaya dia bisa ya Tuhan berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk semua yang hadir di FM ini. Tuhan Kau berkati kesehatan kami, berkati usaha mata pencarian kami, berkati pemahaman kami akan firman-Mu, berkati kami akan iman kami semakin teguh kepadamu Tuhan, dan terlebih pengenalan kami akan Kau semakin sempurna. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk Indonesia Tuhan, yang pada tanggal 17 Agustus akan merayakan hari kemerdekaan. Berkati hari kemerdekaan Tuhan, supaya dengan kemerdekaan itu Tuhan, kami semakin bersatu hati, kami semakin insaf dan sadar bahwa kami aman berada di dalam negara NKRI yang di bawah dasar Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Dan tidak ada seorang pun yang akan mengubahkan. Kalau ada orang yang ingin mengubahkan dengan perayaan itu, insafkan dan sadarkan Tuhan bahwa negara ini dibangun atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk para pemimpin, Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin yang dalam beberapa bulan lagi Tuhan dia mengakhiri masa jabatannya. Tuhan, masa jabatan supaya apapun yang telah mereka lakukan, yang telah mereka capai Tuhan, bisa diteruskan di masa pemerintahan Bapak Prabowo dan Gibran. Mereka meneruskan kebijaksanaan yang baik dan meninggalkan kebijaksanaan yang buruk. Tuhan, supaya dalam pemerintahan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Tuhan, kami lebih bebas di dalam memberitakan Injil, kami lebih bebas di dalam beribadah, kami lebih bebas di dalam mendirikan rumah ibadah Tuhan, dan kami dalam menyebarkan misi kami, yaitu memberitakan Injil kepada semua orang. Tuhan Yesus Kristus, karena kami harus terlebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Bapa di dalam kerajaan surga, biarlah ya Tuhan apa yang telah ditunjukkan oleh Bapak Gibran waktu di Solo Tuhan, dia sangat bertoleransi, dia sangat memberikan kebebasan kepada agama-agama minoritas. Kiranya di dalam pemerintahannya nanti juga akan terus kebijaksanaan itu diterapkan tanpa rasa takut kepada tekanan-tekanan mayoritas Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa agar para pemimpin kami yang fanatik, para pemimpin kami yang membenci Engkau, supaya mereka bertobat Tuhan, supaya mereka percaya kepada Tuhan. Baik Bapak Yusuf Kala, baik Bapak Ma'ruf Amin, baik Bapak Mahfud MD, maupun ya Tuhan Bapak Abdul Somad, Bapak Abu Bakar Ba'asyir, dan Bapak Anwar Abbas Tuhan. Juga semua yang mereka membenci Engkau, yang sangat fanatik dan sangat menghalangi, merintangi kami. Tuhan Yesus, supaya mereka insafkan dan sadarkan, supaya mereka bertobat. Engkau jadikan mereka menjadi jarahan-Mu, supaya mereka menjadi seperti Paulus yang tadinya membenci Kristus, tetapi kemudian dipakai untuk
memuliakan namamu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam perekonomian Indonesia, supaya kami tidak terpuruk dan supaya semua masyarakat kami tidak ada satupun yang berkekurangan, tapi berkecukupan, supaya semua dengan berkecukupan tingkat kejahatan pun bisa ditekan. Di dalam kehakiman Tuhan, keadilan ditegakkan, keadilan dilakukan dengan seadil-adilnya. Yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar, tanpa pilih-pilih bulu, tanpa ada permainan-permainan hukum Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa ya Tuhan untuk masalah keamanan, supaya Indonesia aman dari gangguan dalam maupun luar. Tuhan, terutama di Papua, Tuhan berikan kedamaian, keamanan Tuhan. Bahkan di Papua ya Tuhan ada upaya-upaya pemurtadan Tuhan, supaya upaya-upaya mereka gagal Tuhan, supaya Engkau berikan keyakinan di dalam umatmu yang di Papua Tuhan, supaya mereka teguh berdiri dalam iman kepada Yesus Kristus tanpa tergoyahkan oleh iming-iming apapun, oleh tawaran-tawaran apapun, karena di luar Engkau adalah tidak ada keselamatan Tuhan. Tuhan, kasihani umatmu yang di Papua, supaya Engkau teguhkan iman mereka dan percaya mereka kepadamu. Bapa dalam surga, supaya bangsa Indonesia juga ini bisa melihat akan kebenaran akan masalah Palestina dan Israel Tuhan, bahwa sesungguhnya Israel mereka sedang berusaha untuk menguasai kembali wilayah-wilayah yang mereka kuasai, yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tuhan, supaya bangsa Palestina juga insaf dan sadar bahwa itu adalah bukan tanah mereka Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, supaya apapun yang sudah dilakukan, mereka menetap di sana sebagai ketetapan pada pemerintahan Inggris dalam Perang Dunia Kedua. Tuhan, supaya itu bisa dibatalkan Tuhan, supaya biarlah rencanamu yang terjadi dan kehendakmu yang terjadi, karena umatmu Israel adalah umat pilihanmu, di mana mereka telah Engkau tetapkan untuk menempati daerah-daerah yang telah Engkau berikan kepada mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk masalah-masalah di FM Tuhan, supaya kami semakin hari semakin teguh, semakin bertumbuh kepadamu, dan semakin iman kami kepadamu makin bertambah teguh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah doa sederhana yang kami sampaikan kepadamu, yang Tuhan terimalah doa kami, dan kabulkanlah permohonan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita satukan hati, kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak Ibu anak mantu cucu. Apapun yang kami hidupi dalam hidup kami, kiranya Tuhan berkati dengan kesehatan. Dan kami percaya yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara baik dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu anak mantu cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami khususnya di dalam bekerja selalu dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu anak mantu cucu. Jadi upaya yang agung di hadapan Tuhan, perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang salah yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan bintang-bintang boleh dipimpin oleh Bapak Yohanes Sumarmo. Tuhan Yesus memberkati.